saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam Bible Study pada malam hari ini, kembali dengan tema 10 tekad rohani peraih sukses part yang ke-6. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pastor Dr. Timothy Roy Kartik. Ya, selamat petang para kekasih. Terima kasih Bapak Pendeta Handi, host kita. Mari kita akan tunduk kepala sekali lagi dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, kami bersyukur karena petang hari ini adalah saat yang Kau buat bagi kami semuanya, sehingga kami boleh berhimpun bersama-sama. Tuhan, dan kami semuanya siap menerima anugerah Tuhan, bahkan apa yang belum kami, apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak timbul di dalam hati kami, Engkau sudah menyediakan bagi kami yang mengasihi Engkau, dengan memberikan waktu kami, mengorbankan kesempatan kami, untuk kami boleh datang sowan kepadamu di dalam Zoom meeting, dalam Bible study ini. Dan hamba percaya setiap kami tua, muda, laki dan wanita yang masuk dalam pengajaran firman-Mu, boleh benar-benar Engkau kuasai dengan tekad yang bulat untuk sukses dalam segala bidang. Baik yang sudah berusia lanjut maupun yang masih muda remaja, Engkau akan mencanangkan sesuatu keberhasilan dan kesuksesan yang luar biasa. Hai segala pekerjaan kuasa gelapan, aku patahkan dan aku hancurkan engkau dalam nama Yesus. Dari setiap rumah tangga, dari setiap pribadi, para kekasih yang bersama-sama join di dalam Zoom meeting ini, segala bentuk pekerjaan iblis dipatahkan dan kuasa Allah Roh Kudus menguasai kami semuanya. Diberkatilah kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kembali kita masuk di dalam part 6 bagian yang ke-6. Dan hari ini sisa 103 hari. Ya saudara, sudah sepertiga kurang dari sepertiga tahun kita akan jalani. Saya berharap dalam 103 hari berikut ini kita semuanya mempunyai harapan tentang sesuatu yang istimewa seperti yang saya doakan tadi. Dan saya yakin apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak timbul di dalam hati kita, sudah disediakan Tuhan, Allah Bapa kita, bagi semua kita yang mengutamakan Dia. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, pada part 6 ini, sekali lagi saudara mohon nanti dibaca sendiri masing-masing, Yosua 1 ayat 8 dan 9, tentang perintah Tuhan kepada Yosua. Ya saudara, mungkin kalau yang menerima perintah ini adalah Musa, maka itu tidak membuat satu hal kejutan. Karena Musa disiapkan menjadi pemimpin itu 40 tahun. 40 tahun sebelum memimpin Israel, Musa digembleng di padang rumput, di padang gurun untuk menjadi penggembala. Tetapi Yosua tidak. Yosua ini hanya ngawulo saja, kerja kepada majikannya. Musa itu majikan dia. Saudara bisa bayangkan pekerjaan kasar semua itu Yosua yang kerjakan. Saudara, itu sebab ketika Tuhan memilih dia, Tuhan memberikan kata-kata yang khusus. Saya kira kita perlu baca. Mari, saya akan bacakan bersama dan saudara memperhatikan dari Alkitab kita masing-masing. Dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya, saudara. Supaya kita semua mantap ya. Jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita semua harus mantap dengan dua ayat perjanjian ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Katakan amin. Para kekasih, ini adalah sesuatu perintah yang luar biasa ya. Janganlah kecut dan tawar hati. Lalu apa saudara? Dari rasa
Ya, ada kecut, masam, dan tawar. Kalau kecut dan masam dan tawar tidak boleh, lalu apa? Yang menjadi kehendak Tuhan rasa apa? Rasa apa? Manis. Ya, anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, Tuhan menghendaki kita memiliki rasa yang manis gitu. Ya. Ayo semua bilang, Tuhan menghendaki kita memiliki rasa yang manis. Ya, bukan yang kecut, bukan yang tawar. Ya, yang mau menerima, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi para kekasih, kuatkan diri saudara. Ya, mungkin kita dalam usaha mata pencaharian ataupun di perusahaan kita sudah tidak dipakai lagi karena PHK dan lain sebagainya. Ya saudara, ayo pegang. Karena ini adalah kunci sukses dari Tuhan. Lihatlah sekali lagi tentang siapa biografi daripada Yosua ini kayak apa. Tidak ada sesuatu yang menonjol, tidak ada sesuatu yang bagus, tidak berprestasi sama sekali. Dia punya biografi dan dia punya riwayat kerja sangat sederhana. Sama kan dengan kita? Kita juga punya riwayat yang orang kebanyakan. Ya, bukan sesuatu yang istimewa, yang elitis, yang prestige. Tidak, kita nggak punya. Kalau saudara merasa tidak punya, saya merasa tidak punya, ayo pegang ayat ini. Ya, katakan, saya pegang ayat ini. Dalam nama Yesus. Ya, ulangi semua. Saya pegang ayat ini. Dalam nama Yesus. Akan terjadi pada saya. Saya bertekad menerima kesuksesan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi dia. Mestinya kalau memberi tepuk tangan itu nggak usah dikomando ya saudara. Itu dari hati saudara sendiri. Amin. Para kekasih, kita akan segera masuk. Dan kenapa saya mengulangi ini? Ya, nanti ada pertanyaan ya. Satu, Anda punya pikiran Kristus. Ayatnya itu 1 Korintus 2 ayat 16 ya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya saudara, dan ini adalah sumber kekuatan kita untuk bertahan. Saudara, pikiran inilah yang memotivasi seluruh tubuh. Pikiran ini memerintah jantung. Saudara, sehingga jantung bekerja sesuai dengan perintah otak. Contoh, ya saudara, bila kita berjalan pada tempat yang berbahaya atau kita setir, mengemudi motor ataupun mobil di tempat yang rawan, yang di sini sebelah sini jurang, di sebelah sana jurang, saudara, maka otak memerintah kepada jantung supaya jantung berdegup lebih cepat. Saudara, dia bukan dengan sendirinya, dia tidak tahu, jantung nggak ngerti. Ada jurang, jantung nggak ngerti. Yang ngerti itu otak yang menerima sinyal dari mata. Sehingga otak berkata, kamu harus memacu lebih keras lagi supaya seluruh tubuh daripada si driver, si sopir ini harus siaga. Sebab kalau jantungnya lemah, biasa saja, ritmenya biasa, degupnya, saudara, maka dia tidak bisa mengantisipasi bila terjadi sesuatu, umpamanya satu ban meleset. Masih ada 3 ban. Nah, dia akan grogi dan semua akan tercebur, jatuh dalam jurang. Otak memerintah jantung supaya jantung bersiaga. Jadi jantung membuat degup yang lebih keras, lebih cepat. Ya saudara, itu membuat semuanya menjadi siaga di dalam tubuh kita. Saudara, inilah, pikiran inilah yang memimpin saya dan memimpin saudara. Saudara mau sukses, saudara mau tidak sukses, itu tergantung pikiran saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan semua firman. Tuhan sudah memberikan caranya. Janganlah kamu lupa memperkatakan firman ini. Saudara, ingatlah selalu firman ini di dalam benak hatimu. Nah, Tuhan itu sudah kasih, saudara. Tinggal saya menggunakan pikiran Kristus apa tidak. Kalau pikiran saya duniawi, saya sisihkan firman. Saya nggak mau terima nasihat rohani. Saya pakai pikiran duniawi saya. Wah, saya akan kerja keras, saya akan tipu sana, tipu sini, bohong ke sana, bohong ke sini. Saya akan korupsi. Nah,
Inilah yang orang dunia bisa menerima dan mereka anggap ini kesuksesanku. Ya. Dia menyembunyikan semua jalan-jalannya yang tidak baik dan tidak jujur. Nah, anak Tuhan kan beda. Katakan, anak Tuhan beda. Ayo semua katakan, anak Tuhan beda. Saya harus memakai jalan firman. Dalam nama Yesus. Saya akan berhasil. 100% dalam nama Yesus. Pada usia berapapun, saya akan sukses. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, jadi ini adalah hal yang penting dan besar. Jadi kalau saya dan saudara betul-betul melakukan apa menjadi kehendak dari Tuhan ini, maka saya dan saudara meraih sukses itu bantuan dari Tuhan. Katakan bantuan ilahi. Ya, bantuan ilahi. Kenapa? Karena kita sudah pakai relnya dari Tuhan. Kita pakai tracknya, kita pakai caranya Tuhan. Strategi Tuhan, sistem Tuhan. Maka sukses itu sudah pasti. Saya yakinkan saudara. Jangan punya pikiran, nggak mungkin, saya tidak punya modal. Nggak mungkin karena saya kurang pintar orangnya. Nggak mungkin saya sudah ketuaan. Tidak. Itu kan pikiran duniawi yang saudara pakai. Pakai pikiran Kristus. Katakan, saya harus pakai pikiran Kristus. Supaya hati saya lega. Mengatasi semua ketidakmampuan. Dalam nama Yesus. Amin. Saya lihat siapa yang tepuk tangan. Ya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Ayo, jangan malas, jangan lesu, jangan lemah. Ya, para kekasih. Saya berharap supaya pelajaran ini benar-benar menjadi dasar. Kenapa saudara bisa? Kenapa saudara harus bisa? Ini dasarnya. Pikiran. Ya, kalau pikiran kita melayang kemana-mana, pikiran kita kotor dan tidak berkenan, jangan berharap sukses dari Tuhan. Itu sebab banyak orang memegang pikiran duniawi dan dosa, tetapi ingin sukses. Makanya mereka pakai korupsi. Makanya mereka pakai cara duniawi, kriminalitas. Lempar batu sembunyi tangan. Ya, lempar pisau sembunyi tangan. Ya, lempar tembakan sembunyi tangan. Saudara, mereka pakai cara kriminal. Karena mereka tetap mau memelihara pikiran yang kotor. Pikiran yang duniawi. Tapi ingin sukses. Kan beda. Itu sebab kalau saya mau sukses, Anda mau sukses, pakai pikiran Kristus. Yang setuju demikian, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Ya. Dan ini adalah satu hal yang istimewa, saudara, saya perlu meneguhkan kepada saudara. Yang kedua, saya adalah anak Tuhan. Katakan, saya adalah anak Tuhan. Ya, dan tetapi semua orang, Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, saudara. Lalu dalam Ibrani 1 ayat 14, maka Tuhan akan memberikan bantuan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Siapa mereka itu? Roh-roh yang melayani. Yaitu para malaikat, para kekasih. Ya, yang diutus untuk melayani siapa? Melayani mereka yang harus memperoleh, yang harus mewarisi keselamatan. Saya dan Anda adalah anak-anak Tuhan. Dan kita adalah pewaris sorga. Kitalah pewaris keselamatan kekal di sorga. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Ya, anggukkan kepala ke samping, katakan, kita meninggal masuk sorga. Bilang gitu. Ayo, saya lihat dari sini loh. Ya, ayo, siapa yang gak gerak? Kita meninggal masuk sorga. Bilang gitu. Jadi kita harus yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang memperoleh warisan keselamatan. Makanya Tuhan mengutus malaikat-malaikat untuk melayani. Melayani, saudara. Bukan membantu. Bukan menolong, tapi melayani. Lebih rendah lagi dari kita. Malaikat-malaikat akan melayani kita. Ya,
Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan ya. Mungkin ini akan ditanyakan. Para kekasih, untuk melayani, saudara, untuk melayani apa? Untuk melayani supaya kita bisa hidup bebas, gratis dengan anugerah Tuhan. Kita dilayani supaya kita bisa makmur, bisa sukses. Kita dilayani, dibantu di dalam semua keadaan kita. Tuhan mengutus para malaikat untuk membantu kita orang, melayani kita orang. Ya saudara, itu sebab bersyukurlah. Amin. Ayo angkat dua tangan saudara. Saya harus bersyukur setiap hari, berpuluh-puluh kali dalam setiap hari. Saya harus bersyukur karena Tuhan sangat mencintai saya. Dia mengutus malaikat untuk melayani saya. Dia memberikan segala sesuatu untuk kehidupan saya dengan gratis. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, berikut ini saya akan menunjukkan satu video singkat ya, tentang bagaimana saudara harus berterima kasih sama Tuhan. Ya, perhatikan video ini. Seorang pria tua Italia berusia 93 tahun dirawat di rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, dikatakan kepadanya bahwa ia harus membayar biaya ventilator untuk 1 hari. Pria tua itu pun menangis. Dokter menasihatinya untuk tidak menangisi kwitansi pembayaran tersebut. Apa jawab pria tua itu, yang kemudian membuat sang dokter pun ikut menangis? Pria tua itu berkata, "Saya tidak menangis karena sebab kwitansi pembayaran itu. Saya mampu membayarnya. Saya menangis karena saya sudah menghirup udara ciptaan Tuhan selama 93 tahun. Tapi saya tidak pernah membayar sesen pun. Sementara ventilator sehari saya harus bayar 5.000 euro. Kamu tahu berapa hutang yang harus saya bayar kepada Tuhan? Sementara selama ini saya tidak pernah bersyukur kepadanya." Sang dokter pun tertunduk dan ikut menangis. Para kekasih, video singkat ini harus mengingatkan kita apa yang kita lupa. Mengingatkan kita apa yang kita lupa. Apa yang kita lupa? Yaitu kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Ya saudara, pria yang sudah sepuh ini 93 tahun terkena COVID. Ya, pada 1 atau 2 tahun yang lalu. Dan pada 1 hari dia harus pakai 1 hari 24 jam mesin ventilator. Saudara, dan dia harus membayar 5.000 euro untuk 1 hari memakai mesin ventilator. Saudara, ya mahal ya, 5.000 euro. Nanti kalau pulang, nanti saudara hitung sendiri berapa duit tuh. Ya saudara, dan pria ini ternyata dia seorang kaya, dia seorang jutawan. Dan ketika dokter mengatakan dia harus bayar ventilator 1 hari 5.000, pria ini menangis. Dan dokter mengatakan, "Tuan, jangan menangisi kwitansi tersebut. Ya, jangan menangisinya." "Tidak dokter, aku tidak menangisi karena uang yang banyak 5.000 euro untuk sehari ventilator. Tapi aku menangis karena aku punya hutang banyak kepada Tuhan." Bayangin, aku umur 93 tahun dan aku selalu menghirup udara, oksigen. Sama dengan mesin ventilator ini menyediakan oksigen buat pasien. Sehari 5.000 euro. Aku 93 tahun. Berapa banyak hutangku kepada Tuhan. Mendengar ini, dokter ini pun ikut menangis, saudara. Kiranya kita semua menyadari, seringkali kita kurang terima kalau doa kita belum dijawab. Kita seringkali kurang terima kalau orang lain bisa
menerima lebih cepat atau orang lain diberkati sementara kita belum? Saudara, kita banyak keluh kesah, banyak protes ketimbang bersyukurnya kepada Tuhan. Harus ingat, kita adalah anak Tuhan. Kalau seorang anak, maka Tuhan sebagai Bapa, Dia pasti akan memberikan pada kita gratis. Amin. Tetapi anak harus tahu berterima kasih kepada Bapa. Saudara, pada zaman ini begitu banyak anak-anak yang mursal, anak-anak yang brutal, ya saudara, yang tidak tahu terima kasih dan menghormati orang tuanya. Saya yakin anak-anak muda kita, anak-anak jemaat kita tidak mengalami dan tidak demikian halnya. Tetapi banyak anak tidak bisa menghargai pengorbanan kerja keras orang tuanya. Selalu menuntut dibelikan pakaian, aksesoris, gadget yang bagus. Saudara, kepada Bapak kita di sorga juga selalu menuntut, Tuhan segera beri hari ini uang segini. Tuhan segera saya membutuhkan alat ini. Tuhan saya membutuhkan alat transportasi kendaraan ini. Saudara, tidak pernah bersyukur ketika kita jalan kaki. Tidak pernah bersyukur ketika kita hanya naik sepeda atau naik sepeda motor saja. Kita malah banyak mengomel. Istimewa saudara yang naik mobil. Tapi saudara masih ngomel sama Tuhan. Engkau mempunyai dosa yang besar. Semua kita harus bersyukur untuk semua yang kita terima dari Tuhan. Amin? Ya. Saya mau cerita dan mau bersaksi. Bukan apa-apa. Tapi untuk saya memberitahu kepada saudara. Ketika saya belum menikah dengan almarhum Pastor Syaini, selama 3-4 bulan saya merintis sendiri di kota Magelang. Ini kota yang baru pertama kali saya menginjakkan kaki saya di kota ini. Itu 50 tahun yang lalu. Saudara, dan saya berjalan kaki saja. Ya, setiap hari itu kira-kira sampai 30-35 kilometer saya berjalan, hujan kehujanan, ya kering sendiri puji Tuhan, ya. Terus jalan saja saya mencari jiwa, masuk ke rumah, ada yang sakit. Nah, kalau saya masuk rumah selalu saya bertanya, ada yang sakit di sini? Nah, dan Tuhan selalu menunjukkan rumah yang ada orang sakitnya. Ya. Mungkin saudara berkata, "Kenapa kau tidak masuk ke rumah sakit saja? Banyak orang sakit di sana." Oh ya, saya tidak masuk ke sana karena saya tidak bisa membawa jiwa-jiwa nanti. Keluarganya tidak ada. Jadi saya masuk ke rumah-rumah. Nah, saya mendoakan, ada yang sudah kritis, ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang 30 tahun sakit. Sampai badannya itu melengkung seperti ular yang sedang melengkung itu. Saudara. Nah, dan Tuhan menyembuhkan. Ya. Nah, para kekasih, saya berjalan, saya bersyukur. Kehujanan. Prinsip saya, apalagi waktu itu saya masih muda ya, 23 tahun loh saudara. Ya 22,5 tahun lah waktu saya merintis di Magelang ini. Umur 22,5 tahun. Bagi saya seorang pemuda, saudara, anti megang payung. Ya, gagah kan? Ya sok gagah lah. Dan kemudian kalau hujan, ya udah hujan-hujan. Klebes begitu mungkin orang bilang, serodok ngene iki, ya. Nah, biarin aja. Pokoknya saya punya prinsip, saya harus badannya harus tangguh, harus kuat. Ya, saudara. Nah, itu pendidikan saya. Dan kemudian jalan sampai hujan selesai, hujan berhenti sampai mengering. Saya tetap jalan saja. Ya, hanya berhenti kalau saya masuk di rumah makan dan saya makan. Nah, jalan lagi. Karena tidak ada kendaraan. Dan saudara tahu kontur dari kota Magelang ini naik turun. Ya, naik turun. Saya masuk ke pelosok-pelosok tempat-tempat yang sulit sekali. Nah, saya hampir banyak pelosok saya sudah masuk. Untuk menyembuhkan orang sakit. Saya penuh syukur, saudara. Nah, dengan syukur inilah Tuhan mempercayai saya. Kemudian setelah 3 bulan, saya membuka 3 pos PI dalam 3 bulan.
di 3 tempat, di kampung-kampung, di 3 kampung. Saudara, setelah 3 bulan, saya pulang Madiun untuk menikah dengan Pastor Syahini, dengan istri saya. Setelah menikah, tanggal 15 Mei 1973, dan kemudian 5 hari setelah menikah, kami pindah masuk ke Magelang. Ya, saudara. Dan saya kumpulkan di satu tempat di Jalan Jambon nomor 6. Jadi 3 pos P ini, 3 tempat persekutuan ini, ya, kumpul semua. Dan saya terkejut karena rumah yang saya kontrak itu saya anggap sudah cukup banyak, sudah cukup besar. Bekas rumah Bupati Magelang. Dan ketika semua kumpul, wah, penuh, saudara. Jadi saya bersyukur, karena saya bersyukur ditambahi jiwa-jiwa. Coba saya mengomel. Aduh, jalan begini, naik turun berat sekali, kehujanan. Ya, saya nggak ada motor, nggak ada kendaraan. Saya ngomel barangkali. Saya jalan tuh sambil ngomel. Ya, Tuhan nggak berkenan dalam hidup saya, enggak. Biar saya merintis 3 tahun nggak dapat apa-apa. Ya, tetapi karena saya bersyukur, dalam semua keadaan minus, negatif, saya bersyukur. Itu sebab Tuhan jatuh hati kepada saya. Ini benar, karena bukan saya yang bekerja. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Dan jiwa-jiwa mulai teguhkan, mereka mulai dirubah dari garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan, sampai keluar dari garis kemiskinan. Semua karena saya dan Ibu Gembala almarhum. Kami tidak pernah mengomel, kami cuma bersyukur. Kami tidak pernah, jarang sekali, ya, merengut. Merengut itu kalau orang Surabaya bilang mecucu. Ya. Nah, saya tidak. Ya, biarpun rupa saya jelek, saya selalu tersenyum. Nah, Tuhan tuh ngelihat. Tetapi kalau saudara biar orangnya cantik, cakep sekali, tetapi saudara ini suka bersungut-sungut, suka mencucu, suka merengut, ya saudara itu kelihatan jelek sekali. Ya, itu sebab dilarang merengut, dilarang mencucu, harus selalu tersenyum sebagai ungkapan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Sekali lagi bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mengirim roh-roh yang melayani kita. Dan apa yang Tuhan beri kepada kita itu sesuatu yang gratis, ya, dan itu merupakan satu anugerah yang luar biasa di dalam hidup kita. Para kekasih, dalam Yohanes 1:12 disebutkan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah, maksudnya apa? Maksudnya Bapa di dalam Tuhan Yesus akan menghidupi kita dan memproteksi kita dari dunia sampai kita masuk hidup yang kekal. Amin. Para kekasih, di sini kita melihat bahwa Tuhan mau memberi kepada kita, saudara, ya, satu hidup dan protection. Bukan cuma dikasih hidup, tetapi saudara, kita akan diproteksi oleh Tuhan. Jadi kita akan mengalami hidup, tetapi kita juga akan diproteksi dari dunia ini sampai ke hidup kekal. Ya, itu sebab jadi anak Tuhan luar biasa. Di dunia Tuhan mengirim roh-roh untuk melayani kita sampai kita masuk ke sorga. Ya, yang bersyukur kepada Tuhan beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, saya mau menyampaikan tentang hidup yang gloomy, hidup yang kelabu, hidup yang gak enak. Ya, saudara lihat, ini ada kapal terdampar, ya. Terdampar, ya dia terdampar masih untung. Ya, mungkin kalau kapal yang lain tenggelam, dia terdampar saja masih untung. Ya, itu sebab para kekasih perhatikan. Inilah bayangan daripada
keluarga, rumah tangga, bisnis, dan pelayanan yang terdampar. Ya, katakan, saya tidak sudi terdampar. Yuk, katakan, saya tidak sudi terdampar. Ya, nah, apa simptomiknya? Simptomatiknya apa? Simptomatik adalah yang menggejala, yang bergejala apa? Satu, ya saudara, merugi, aset tidak menambah, ya seperti kapal yang oleng, hidup yang merugi, saudara. Nah, hidup yang merugi adalah sesuatu kerugian, ya. Dan itu sebab kita belajar 10 tekad untuk sukses. Kemudian apa? Kita bosan. Kenapa bosan? Karena tidak menyenangkan. Ya, saudara. Kita bosan, no hope, tidak ada harapan. Ya udah, kan aku nggak ada harapan, aku tidak punya potensi. Ya udah, kita jalani aja. Aku jalani aja. Sampai kapan? Nggak tahu. Sampai kapan aku sudah tidak kuat? Nggak tahu. Pokoknya aku sudah bosan hidup. Ini simptomatik. Ini gejala yang banyak ada di dalam tiap rumah-rumah tangga. Yang kedua, karena tidak berhasil di dalam perdagangan, di dalam income mencari nafkah, saudara, mau mengganti usaha dengan komoditas, dengan usaha yang lain, nggak berani. Ya, nggak berani maju, nggak berani ambil keputusan. Sehingga usaha yang tidak berhasil itu ya tetap dihadapi terus, dijaga terus, walaupun tidak menghasilkan. Ini simptomatik yang negatif, yang defisit di dalam hidup kita. Itu sebab anak-anak Tuhan, pelajaran 10 tekad ini kita harus tahu dan paham. 1, aku punya pikiran Kristus. 2, aku anak Tuhan. Kita harus dengan 2 pelajaran ini aja, kita sudah harus nendang hidup ini. Artinya kita harus bisa goal, harus bisa berhasil. Ya, jangan kita membiarkan simptomatik yang negatif ini terjadi dalam hidup kita. Akhirnya yang ketiga apa? Happiness hilang, kebahagiaan hilang dari rumah tangga. Adanya asal ketemu suami, ketemu istri, berantem. Anak ketemu orang tua, berantem. Kakak ketemu adik, berantem. Ya saudara, ini simptomatik gejala dari orang-orang yang tidak sukses di mata Tuhan. Kita harus minta supaya gejala ini semuanya Tuhan lalukan, Tuhan lewatkan dari hidup kita. Kita harus menjadi orang yang kuat, orang yang dikjaya, orang yang survive dan bisa survive. Ya, mari kita akan membaca dalam Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26. Tolong seorang saudara suka membacakan. Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Matius Wibowo. Ya, Bapak Matius Wibowo ini ada di Singapura saat ini, tapi tetap mengikuti bersama kita. God bless you. Saudara, di sini disebutkan dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-25, aku akan memulihkan keadaan. Jadi kalau ada simptomatik sedemikian ini, saudara, di dalam dunia psikologi, maka satu-satunya cara adalah harus terjadi sesuatu perubahan yang revolusioner, mendadak dan menyeluruh. Itu namanya revolusioner. Tidak bisa sedikit demi sedikit. Karena dengan berjalannya waktu, ini simptomatik bukan semakin enteng, tapi semakin berat.
Bayangin, kalau saya sekeluarga, saya tidak ada penghasilan yang cukup, saya selalu tekor setiap bulan. Maka 1 tahun, saya harus mendapatkan 12 kali kekurangan per bulan. Berat kan buat saya? Berat sekali. Itu sebab tindakan yang mendadak, segera, dan total menyeluruh harus diadakan. Dan saya berdoa dan saya berharap sebelum saya turun dari atas tadi, dari office saya, dan melayani firman ini, saya sudah berdoa supaya semua saudara, bapak dan ibu, anak-anak muda, ya, semua yang merasa ada dalam simptomatik yang negatif di dalam hidup sehari-harinya, harus mengalami pemulihan malam ini. Allah Roh Kudus harus bekerja, menguasai hidup kita. Kita harus diurapi, kita harus makan perjamuan kudus, kita harus dirubah sama sekali. Tuhan mempunyai kuasa, dan kuasa itu hanya bisa menyambar saya kalau saya membuka hati saya. Kuasa itu bisa menyambar saudara dan masuk dalam hidup saudara kalau saudara membuka hati saudara. Tidak ada cara yang lain. Saya ulangi, secara teoritis, ya saudara, semua keadaan yang simptomatik itu kalau lambat, ditanganinya lambat, ya banyak kali psikolog ataupun psikiater menangani sesuatu gejala kejiwaan dengan mengulur-ulur waktu. Karena dengan demikian dia dapat uang lebih banyak, pasti. Pasien harus datang berkali-kali sama dia. Ya, saudara, bisakah lepas? Oh, sulit sekali. 10% saja bisa sembuh. 90% no hope. No hope. Kenapa? Karena beberapa psikiater dan psikolog minta didoakan. Dan saya mendoakan. Dan saya ingin supaya mereka memakai cara rohani, yaitu cara Alkitabiah. Karena semua yang minta didoakan adalah orang Kristen semua. Psikolog dan psikiater Kristen semuanya. Saya bilang jangan menunda kesembuhan orang yang mempunyai gejala sakit jiwa. Jangan ditunda, kasihan. Cepat kasih, lebih cepat. Saudara, hanya firman yang bisa menyembuhkan dengan cepat, saudara. Lihat perjanjian ini. Ini adalah satu bukti bagaimana Allah memberikan perjanjian yang luar biasa. Kamu sudah pernah habis dimakan oleh belalang pelahap, belalang pindahan. Belalang-belalang yaitu tentara yang aku utus untuk bikin habis. Tetapi aku janji akan ada saat di mana aku memulihkan semua yang sudah habis. Saudara, itu sebab dikatakan ayat yang ke-26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Semua katakan, Tuhan Allah saya. Ayo angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung. Ulangi ya. Tuhan Allah saya. Di dalam nama Yesus. Akan memperlakukan saya. Dengan tanda-tanda ajaib. Sehingga hidup saya. Berubah sontak. Malam hari ini juga. Tidak diperpanjang. Semua kerugian. Semua yang sudah habis. Dari hidup saya. Dalam nama Yesus. Terjadi demikian. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Semua kami di dalam Zoom meeting ini akan Engkau ubah, akan Engkau pulihkan semuanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sesuai dengan Roma 9 ayat 28. Bahwa firman yang telah difirmankan oleh Allah di atas muka bumi akan digenapinya dengan sempurna dan segera. Siapa yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Semua katakan amin. Ya. Jadi harus yakin, saudara harus percaya. Jangan saudara kurang percaya. Saudara, kalau saudara kurang percaya, saudara akan mencari bantuan duniawi. Bantuan duniawi lambat. Tetapi bantuan ilahi sempurna dan
dan segera. Ya, apa yang telah difirmankannya di atas muka bumi akan digenapinya sempurna dan segera. Mari salah seorang saudara bacakan dari Roma 9:28. Supaya saudara mantep ya. Nggak boleh lupa ayat ini sampai mati. Roma 9 ayat 28. Seorang saudara tolong bacakan. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Dia, engkau yang percaya. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Ya, perhatikan, saya baca ulang. Sebab apa yang telah difirmankannya. Saya menyampaikan firman ini kepada Anda. Ini firman yang Tuhan sampaikan, ya. Akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Teruskan, sempurna dan segera. Amin. Sempurna dan segera. Coba. Cara manusia, wah, diulur-ulur waktunya. Ya, tetapi cara Tuhan diperpendek, dipersingkat. Saudara, itu sebab orang memegang firman, dia mempunyai kuasa ilahi. Dia tidak jauh dari kesuksesan hidup. Baik dia sebagai pebisnis, baik dia sebagai hamba Tuhan macam saya. Saudara, barangkali ibu dan kakek dan nenek hanya tinggal di rumah saja. Tidak ada nilai produksi, tidak ada nilai ekonomis yang bisa didapat setiap bulan atau setiap hari. Tidak masalah. Di dalam rumah, kakek dan nenek, inggih menika ingkang sampun sepuh, sudah tua, tetap bisa diberkati dan menjadi saluran berkat bagi isi rumah tangganya. Tanpa kerja. Gimana caranya? Yaitu kalau kakek dan nenek yang sudah sepuh ini sering angkat tangan. Sering apa saudara? Angkat tangan, menyembah, berdoa, memegang firman. Maka apa yang terjadi? Kakek dan nenek yang sudah tua, tidak kerja, tidak ada income, tetapi Tuhan memberkati anak menantu cucunya yang bekerja. Sehingga berkat mereka itu luar biasa dan ajaib. Nah, ini apa sebab? Ini gara-gara daripada kakek dan nenek yang sudah sepuh, tetapi hidupnya dekat dengan Tuhan. Memegang perjanjian Tuhan. Ya, sehingga Tuhan memberkati isi rumah tangga ini. Luar biasa. Semua kita bisa berkarya, semua kita bisa berguna, semua kita bisa menarik turun berkat Tuhan. Itu sebab saya anjurkan jangan duniawi. Aku kok kepengin gini ya. Ya temanku juga, dia orang Kristen juga kok. Bahkan dia hamba Tuhan loh. Tapi dia juga sukanya begitu, kerjanya begitu. Ya, sukanya dia ke tempat-tempat itu, sukanya dia itu melakukan itu. Mas aku nggak boleh. Pendetaku ini memang kejam. Bin ngeri. Amin. Semoga tidak ada yang amin. Saudara, saya ingin supaya saudara ngerti. Ya, memang firman Tuhan itu memang harus disampaikan dengan kepastian. Kalau saya sendiri masih ragu-ragu, saya tidak bisa menyampaikan dengan kepastian dong. Ya, saya cuma manusia biasa. Tetapi karena saya ngalamin dan saya tahu itulah sifat karakter Allah, ya, maka saya berani bertindak demikian. Saya kasih keberanian sama Anda. Supaya Anda semua punya keberanian yang sama dengan saya, dengan Tuhan. Bahwa apa yang difirmankan, dinubuatkan di dalam Yoel 2. Yoel pasal yang kedua ayat 25. Memang kamu sudah habis. Memang belalang-belalang sudah datang. Tetapi ayat 26. Tuhan berfirman. Aku akan memulihkan semuanya. Yang senang, yang happy, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
Ya. Para kekasih, tolong ditegur tadi teman saudara yang tidak tepuk tangan, ditegur. Nopo kue kok ora keplok, ya gitu. Ya, ditegur. Kenapa kok nggak tepuk tangan, gimana sih? Ya. Siapa yang percaya firman tadi, beri tepuk tangan yang baik. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Itu sebab Anda dan saya, kita harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan dititik-titik kepada kita. Diapain? Ditambahkan. Amin. Dunia dikurangi, mengurangi, defisit. Ya, tetapi bagi Tuhan, aku akan limpahkan kepadamu. Amin. Yang yakin demikian, beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Para kekasih, saya akan tunjukkan video yang kedua. Kemarin sudah, tapi saya ulangi lagi ya, supaya saudara paham mengenai bagaimana orang-orang di Timur Tengah itu menanam pohon kurma. Ya, ini pohon kurma, bijinya sudah ditanam dalam, ditutup batu yang berat. Untuk apa sih? Kita lihat sekarang. Yang percaya bahwa video ini akan terjadi kepadanya dan dia menjadi kuat, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, saudara, dalam video singkat ini kita melihat orang-orang di Timur Tengah, di Jazirah Arab, di Israel, mereka menanam biji kurma. Ya, kalau mereka memakai sistem biji. Tetapi kebanyakan sekarang sudah memakai cara okulasi, cara tanam yang lebih hybrid. Tetapi yang masih tradisional pakai biji, maka setelah ditanam di dalam pasir, bukan tanah loh, di sana pasir. Dalam pasir ditutupi batu yang berat. Supaya apa? Supaya biji ini kalau dia mau keluarkan kecambahnya dan mentok, maka dia harus, tapi tetap mentok karena dia batunya berat. Nah, kalau dia ke atas belum bisa, maka ke bawah akarnya mulai kuat, akarnya mulai bercabang, akarnya menjadi kuat. Nah, setelah akarnya kuat, maka dia mulai melengkung, melewati batu, melengkung. Itu sebab kalau kita melihat di Israel, pohon-pohon kurma itu pokoknya semua melengkung. Karena mereka pakai cara tradisional, melengkung begitu. Kenapa? Karena mereka melewati batu. Dan kemudian mereka bisa bertumbuh. Dan petani, pemilik pohon mulai membuang batunya untuk disiapkan buat biji yang lain. Saudara, jangan putus asa. Semua tekanan hidup, kalau kita tidak bisa pegang uang banyak, tetapi kita bisa pegang firman, nanti Tuhan akan buka jalan sampai saudara bisa pegang uang yang cukup buat saudara. Sebab nanti kalau kebanyakan, nanti saudara royal, foya-foya, ya, saudara Tiong, gak bagus. Itu sebab Tuhan akan memberi secukupnya. Amin. Saya tidak mendengar amin, berarti semua ingin Tiong. Ya. Para kekasih, lihat. Jadi saudara harus tahu bahwa bagaimana kita ini mengalami satu tekanan, bukan untuk melemahkan, bukan untuk mematikan, tetapi untuk menguatkan. Amin. Itu sebab melayani Tuhan, setia berbakti kepada Tuhan, saudara dan saudara bertahan di dalam nilai-nilai rohani, akan membuat saudara
melewati batu yang berat, menjadikan akar-akar saudara kokoh dan kuat dan merebak ke sana kemari. Semakin banyak akar, karena dia akan menghirup dan menghisap banyak zat-zat nabati dan semua zat-zat sumber alami dan mineral dari tanah sekitarnya untuk menjadi pohon yang berbuah dengan lebat sekali. Satu pohon kurma yang sehat di umur 4 tahun sudah bisa menghasilkan 70 kilometer buah. Kilometer atau kilogram. Ya, 70 kilogram satu pohon kurma yang mulai dewasa. Banyak loh itu saudara. Ya. Dan itu mahal. Itu sebab jadilah orang yang tidak merugi, tetapi memegang firman, jadi beruntung. Tidak defisit, tetapi surplus. Amin. Selalu surplus. Saudara. Dan saya yakinkan saudara, Tuhan mau memberikan hal itu kepada kita. Karena apa? Karena kita ya adalah milik Tuhan. Dan kita pegang firman-Nya. Pegang firman Tuhan yang luar biasa. Tekad saudara untuk berhasil. Saudara sisihkan semua duniawi dan dosa. Saudara hanya memandang kepadanya saja. Maka saudara tidak akan defisit. Tapi saudara akan surplus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dalam seminggu itu kadang-kadang 2 kali Ibu Ika saya tanya, Ika, uangnya tinggal berapa? Defisit berapa? Ya. Setiap kali kalau saya memberikan kepada Ibu Ika itu 1,5 juta. Kadang-kadang 2 juta. Beberapa hari lagi, ya Ibu Ika itu sungkan memberitahu sama saya berapa defisitnya. Tetapi selalu saya tanya, oh defisitnya sekian. Kalau sampai 150.000 lebih, ya saya tidak mau selalu ngerepoti keuangan dia. Jadi saya bilang gak boleh lebih dari 100.000. Harus kasih tahu sama saya. Ya, saudara, memang pengeluaran itu banyak. Ya banyak sekali, kadang-kadang banyak sekali. Seminggu bisa 2 kali 1,5 atau kali 2 juta. Itu pengeluaran untuk gereja. Dan juga pengeluaran, karena untuk pastori kita sudah ada sendiri. Untuk keperluan gereja dan jemaat yang membutuhkan. Itu tidak sedikit, saudara. Nah, kalau ada defisit, ya, dan saya berkata, tidak boleh defisit banyak. Harus segera kasih tahu saya. Saya punya uangnya. Saya bilang gitu ya. Rodok sombong sidik ya, saudara. Ya. Nanti kalau saya terlalu rendah, tidak bagus. Ya. Jadi kadang-kadang rodok sombong sidik. Ya. Saya punya uangnya, saya bilang sama Ibu Ika. Harus kasih tahu sama saya. Ya saudara, defisit itu nggak enak. Denger gitu aja, defisit. Tuh rasanya kayak wow gitu ya. Apa saudara mau hidup defisit? Ya. Saudara mau pilih defisit atau surplus? Yang mau pilih defisit angkat tangan. Oh nggak ada. Ya. Yang mau hidup surplus angkat tangan. Wow, semua ikut ya, semua mau ya. Puji Tuhan ya. Nah, saya melihat beberapa ibu dan bapak senggol-senggolan itu ya. Nah, para kekasih itu harus ya, nggak apa-apa ibu Purwoko, nggak apa-apa ya. Para kekasih, Tuhan ingin supaya kita semua hidup surplus. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saya cukupkan sampai di sini. Saya ingin pelajaran ini harus mendarah daging di dalam hidup kita. Kita harus minta Roh Kudus untuk memberikan kepada kita satu kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Ya, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, ya saudara. Dan saya berharap supaya
MK yang saya tunjuk menjawabnya, kalau betul, maka seluruh anggota MK dapat hadiah. Oh, enak kan? Ya, yang maju satu, yang menang akeh. Nah, itu ya. Nah, jadi dan ini tidak sukar, ya. Ini mudah. Ya, Saudara. Pertanyaan yang pertama, ya, Saudara. Tekad pertama apa? Sebutkan ayatnya yang pas. Gampang kan? Ya. Tekad pertama apa? Dan sebutkan ayatnya yang pas. Ya. Saya akan menunjuk kepada MK di Magelang, MK Yohanes. Tolong dijawab. Tekad pertama apa? Kita harus memiliki pikiran Kristus. Ya. Ayatnya di 1 Korintus 2 ayat 16. Betul nggak ayatnya? 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya betul, MK Yohanes sudah betul ya. Akan dihitung jumlahnya oleh staf dan segera akan mendapat hadiah satu orang satu mobil. Ya. Mobil-mobilan. Ya, Tuhan akan memberkati ya dengan saya tidak tahu nanti staf saya terserah mau diberikan apa saya tidak tahu ya kepada seluruh MK Yohanes. Puji Tuhan, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tekad kedua apa? Apa untungnya kita dan apa yang dikirim dari sorga buat kita? Dan ayatnya di mana? Ya. Dan ini nanti akan dijawab oleh MK Immanuel dari Jogja. Immanuel, Jogja. Saya ulangi, tekad yang kedua apa? Ayatnya apa? Dan apa yang diutus dari sorga oleh Tuhan? Tekadnya menjadi anak Allah. Ya. Ayatnya Ibrani 5 ya. Ibrani 1 ayat 14. Ya. Kita dikelilingi malaikat Allah. Ya, roh-roh malaikat Tuhan. Betul. Beri tepuk tangan buat Tuhan semuanya. Ya. Dan terima kasih Tuhan memberkati semua dapat hadiah. Ya. Puji Tuhan. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Oh, saya belum sampai ke sana. Sudah 2 saja kalau gitu, ya. 2 saja. Pelajarannya belum sampai ke situ. Nanti saya tanya, nanti saudara marah sama saya. Ya. Puji Tuhan. Para kekasih, jadi pelajaran apa yang saya dan Anda dapat malam ini? Semangat, berani maju, hidup lurus, pikiran yang bersih dan jernih. Ya. Jangan defisit, harus surplus. Apa yang Tuhan telah firmankan di atas bumi akan segera dilakukannya dengan sempurna dan segera. Ayatnya ada di mana? Alkitab. Ayatnya di mana? Roma 9 ayat 28. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Para kekasih, segera saya akan tutup dengan kita mengurapi kepala kita dengan minyak. Siapkan minyak urapan, saudara. Dan nanti Ibu Ketua Sinode, Ibu Dr. Sarah Vivi akan memimpin dalam perjamuan kudus setelah ini. Saudara, siapkan minyak urapan saudara. Kenapa kita perlu mengurapi kepala kita? Ya karena kita harus diurapi dengan minyak.
Supaya apa? Supaya kita penuh dengan kuasa Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, firman tidak bekerja di dalam hidup kita. Firman dan Roh Kudus adalah dui tunggal yang bisa bekerja. Itu sebab kita perlu supaya kita diurapi dengan Dia. Mari angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi, taruh tangan kiri pada jantung saudara, dan ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, pada malam ini, setelah hamba mendengar firman, meteraikan firman-Mu, dengan mengurapi hamba, sehingga firman yang hamba terima, membawa buah-buah yang lebat, keajaiban-keajaiban, kesuksesan-kesuksesan, dan segala anugerah Tuhan terjadi pada hamba dan keluarga hamba. Saat ini, layakkan hamba menerima pengurapan dengan minyak ini. Saudara katakan, dalam nama Yesus. Silahkan dioles pada dahi saudara. Katakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lebih keras lagi, dalam nama Yesus. Aku diurapi dengan minyak urapan. Roh Kudus mengurapi aku. Sehingga aku dipenuhi dengan roh Allah. Hidupku disucikan, dilayakkan menjadi alat kebenaran bagi banyak jiwa yang lain. Menjadi kesaksian ajaib bagi orang-orang duniawi. Dalam nama Yesus terjadi demikian. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Diberkatilah saudara yang telah menerima firman dan yang diurapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.